أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين
Bismillahirrahmanirrahim. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا.
Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah, sangat indah dan merdu sekali pembacaan ayat suci Al-Quran sampai merasuk pada jiwa ruh kita. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah laporan kegiatan pelaksanaan dari Divisi Takmir Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta Islamic Center. Kepada Bapak Kiai Haji Ibnu Abidin LC, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والصلاة والسلام على سيدنا محمد البشير النذير وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. Hadratan muhtaramin, para alim, para ulama, para zuama, bil khusus kepala PPIJ Khinal Muhtaram Kiai Haji Muhyiddin Ishaq, matta'anallahu bikulli hayati, moga-moga panjang umur, sehat walafiat. Penceramah kita Khinafillah Kiai Haji Koh Dondoi, ini yang selalu sibuk terus. Katanya semalam sampai jam 2 malam baru tamunya pulang semuanya. Alhamdulillah semalam ada yang diislamkan oleh beliau. Juga yang saya hormati pejabat Wali Kota Jakarta Utara, Bapak Seko Al-Ustad Haji Rian Matanul Bituli Hayati, saya panjang lupa namanya. Juga asisten Bapak asisten kesana Bapak lupa jadi sih Pak Andri, alhamdulillah. Juga Camat Koja dari BWI Bapak Haji Supomo, dan tidak lupa pula dari dari UPK Bapak Bapak Ferry, dari DMI alhamdulillah diwakili oleh Kiai Haji Mastur, ini mantan Kasubdif dulu ya, dakwah, sekarang posisinya sebagai wakil DMI DKI Jakarta, luar biasa. Dan para pejabat yang lainnya, tidak lupa sahabat saya Dr. Insinyur Kiai Haji Rosyidi MH bagi banyak lagi M-nya panjang banget. Juga mudah-mudahan selalu sehat. Para bapak, para ibu, para asatidzah, para ustadzah, hadirin hadirat, mudah-mudahan kita semuanya pada hari ini mendapatkan berkah dari Allah dan juga ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Tanpa panjang lebar, tentu setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kami dari divisi takmir menjadikan salah satu peristiwa besar Isra dan Mi'raj ini yang juga selalu menjadi atensi bagi divisi takmir ini. Karena ini peristiwa dari sekian peristiwa yang terjadi dalam perjalanan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di dalamnya sesungguhnya menggambarkan tentang kebesaran Allah. Kita selalu ditantang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai narasi, dengan berbagai ibarah. Kalau kita melihat atau kita membaca ayat-ayat Al-Quran, ketika bicara tentang ilmu, bicara tentang akal, itu tidak kurang daripada 880 kali.
Ini artinya bahwa Al-Quran itu memberikan satu perhatian besar. Bagaimana kita menggunakan akal pikiran kita, bagaimana akal kita menyerap ilmu, karena inilah sesungguhnya misi besar daripada kehadiran agama, kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, bahkan kehadiran manusia dalam kiprahnya dalam dunia ini. Kita lihat bagaimana Nabi Adam, Allah katakan wa 'allama Adam al-asma kullaha. Nabi yang terakhir dengan kita Nabi Muhammad SAW, yang pertama kali ayat juga yang diterima, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini bahwa Islam adalah agama peradaban. Oleh sebab itu kita banyak ditantang, kita banyak ditanya untuk menjawab tantangan-tantangan kehidupan yang semakin tentu dengan perubahan yang sangat luar biasa. Nah, maka pada Isra Mi'raj pada hari ini secara khusus Ketua PPIJ Kiai Haji Muhyiddin Ishaq lebih memberikan satu acara khusus, kajian khusus. Ini terkait dengan masalah kristologi. Kita lihat bagaimana pandangan dari seorang ahli kristologi, Bapak Koh Dondi ini. Kita lihat, disinilah kita akan tentunya berharap akan semakin meyakinkan bahwa Islam itulah memang agama yang fitrah, agama yang tidak boleh kita abaikan. Karena dari sini insya Allah harapan kita semakin bertambah yakin, semakin kuat i'tikad kita khususnya kepada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini intinya. Oleh sebab itu, jadi divisi takmir ini melihat Isra Mi'raj dalam hari ini tidak seperti yang biasanya secara luas, tapi secara khusus. Ini kajian khusus. Inilah barangkali sungguhnya apa yang menjadi keinginan daripada Ketua PPIJ Bapak Kiai Haji Muhyiddin Ishaq. Mudah-mudahan ini akan menambah kepada kita, menambah wawasan dan mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita semuanya. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan laporan kegiatan pelaksanaan dari Divisi Takmir PPIJ. Insya Allah kegiatannya semakin lama semakin berkah, semakin lancar semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin yang kami hormati, sama capek nggak ini ibu-ibu? Ibu-ibu masih fokus? Oke, kayaknya perlu kipas tuh, kipas itu bu. Panas bu, sabar ya, bentar lagi kok. Oke, hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta, Jakarta Islamic Center, kepada Bapak Kiai Haji Muhyiddin Ishaq. Langsung. Baik, siap Yai. Karena permintaan Yai untuk sambutan dari langsung Pak Seko, Sekretaris Jakarta Utara, kepada Bapak Yang Sofian Hadi, waktu dan tempat kami persilakan. Sallallahu Nabi Muhammad. Dulu kata guru saya, konon orang-orang yang selalu menuntut ilmu seperti kita sekarang ini, katanya dosa-dosanya digugurkan di jalan. Amin. Seperti kita sekarang ini. Lantas ada malaikat katabah, malaikat pencatat itu mengambil dosa orang-orang yang duduk di JIC sekarang, ibu-ibu nih. Lantas malaikat itu bawa dosanya ke gunung, tapi kata gunung, foto dulu mas. Lantas kata gunung, ya malaikat, jangankan dosa-dosa orang yang sedang Isra Mi'raj di Jakarta Islamic, dosaku aja aku tidak sanggup menanggungnya, begitu kata gunung. Lantas dosa ibu-ibu ini sama kita semua, sama malaikat dibawa juga ke laut. Tapi laut pun berkata sama,
Jangankan dosa orang-orang ini katanya, dosa aku aja aku tidak sanggup menanggungnya, kata gunung. Lantas dia bawa ke dasar bumi guru, bumi pun berkata sama. Di dalam kebingungan tuh malaikat bawa dosa orang-orang Jakarta Islamic Center, ibu-ibu sedang ngaji. Dia lewat ke Cilincing, mau ke Cilincing, lewat ke Jakarta Islamic Center, ada ibu-ibu yang sedang ngobrol, yang sedang main handphone. Akhirnya dosa itu dikasih sama ibu-ibu lagi di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma rafa' syifatil kamaliyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Nabi Muhammadin abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita cintai, kita banggakan guru kita Bapak Kiai Haji Muhyiddin Ishaq. Semoga beliau panjang umurnya dalam keadaan baik. Amin. Betapa banyak orang-orang yang doanya salah. Mari kita panjangkan umur guru. Begitu tuh. Tapi sebetulnya katanya doa itu harus diteruskan guru. Mari kita panjangkan umur dalam keadaan baik amalnya dan sehat berkahnya. Karena betapa banyak orang yang panjang umurnya dalam keadaan bengek. Banyak guru. Sekali lagi, mari kita mudah-mudahan guru kita diberikan kesehatan dan keberkahan di dalam ilmu, sehingga selalu membimbing kepada kita untuk selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Guru kita Bapak Kiai Haji Ibnu Abidin selaku Ketua Divisi Ta'mir beserta seluruh jajaran, yang tak lupa Bapak Kiai Haji Kohdonditan. Iya. Itu. Bedanya pasti, bedanya dia sama saya. Bedanya dia sama saya, kalau saya Islamnya tiba heula, kalau dia Islamnya tiba baheula. Dari babah dulu. Saya hadir bersama Pak Haji Muhammad Andri, Bapak Asisten Administrasi dan Sejahteraan, guru-guru kita, Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Ibu-ibu majelis taklim, hadir juga saya hari ini Pak Camat yang baru, Bapak Camat Koja, Bapak Haji Toto Bondan. Amin. Ya. Beserta Lurah, nggak kedengeran? Saya sudah kenceng. Bapak Lurah, Bapak dan Ibu, ada Ketua Badan Wakaf, Bapak Kiai Haji Supomo, Bapak dan Ibu hadirin sekalian berbahagia. Pertama dan terutama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah. Alhamdulillah kita hadir bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Betapa banyak orang-orang hambanya Allah, makhluknya Tuhan yang Maha Kuasa, hartanya banyak, dunianya cukup, duitnya melimpah, tapi tidak juga berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Biarin kita masih sehat, yang penting duitnya banyak. Amin. Yang penting uang kita cukup. Kalau pas mau beli mobil cukup. Ya udah terus kayak gitu. Bapak Ibu hadirin sekalian, salawat dan salam mari kita senantiasa kita haturkan kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya umat yang Allah beri gelar khairul ummah, sebaik-baiknya umat. Bahkan ketika di kitab dulu kalau baca Barzanji, anta samsun anta nurun anta badrun, luar biasa. Jadi kalau baginda Nabi itu katanya tuh kalau dia lewat ke sebuah kampung 1 kilo atau 5 kilo sebelum sampai itu wangi baginda Nabi. Atau ketika dia lewat, setelah lewat betapa wanginya gitu. Kita mau pakai minyak wangi sama nggak pakai minyak wangi, sama-sama nggak wanginya gitu. Bapak dan Ibu hadirin sekalian berbahagia, yang pertama guru menyampaikan salam hormat dari Pak Gubernur, Pak Wali Kota kepada kita semua. Semoga kita berharap mudah-mudahan Jakarta selalu dalam keadaan aman. Amin. Mudah-mudahan warga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebaik-baiknya doa adalah berdoa kepada pemimpin, kepada umatnya. Sebaik-baiknya doa kepada saudara dengan pada saudara yang lainnya. Kita doakan semoga orang-orang yang sedang hari ini, yang sedang di rumah sakit, dititipi musibah, sedang dalam kesepian hidup, Allah angkat penyakitnya, Allah angkat musibahnya, dijadikan dan diberikan kebahagiaan serta kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu, tidak banyak yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Guru tadi menyampaikan bahwa hari ini bahwa kita diberikan sebuah kajian yang khusus, bahwa perjalanan Isra Mi'raj yang setiap tahun kita peringati, perjalanan yang mengandung nilai keimanan dan logika. Bayangkan, gak ada satu manusia pun yang hari ini bisa menjelaskan bagaimana perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha dalam waktu satu malam. Nggak ada satupun. Tetapi Bapak Ibu, secara logika saja, kita susah menjelaskan seekor semut bisa sampai ke Surabaya dalam waktu 2 jam. Tapi sebetulnya tidak susah menjelaskan, karena semut itu masuk ke koper, guru, masuk ke koper yang orang mau ke Surabaya. Jadi Bapak dan Ibu hadirin sekalian, mari kita hanya dengan keimanan, dengan siraman dari guru-guru kita, menambah pengetahuan, menambah keimanan kita, sehingga yang terakhir kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang beruntung dan bersabar. Terakhir, semoga di penghujung sambutan saya sekali lagi, mudah-mudahan kita selalu dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah menjagakan kita semua. Ibu-ibu ada yang hafal 30 juz? 500.000. Yang 15 juz? Guru, saya alhamdulillah istri saya tiap hari 1 juz. Besok juz melon, besok juz alpukat, besok juz. Bapak dan Ibu, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mari kita saling mengingatkan, mari kita sama-sama membangun generasi yang Qur'ani, generasi yang terus menjaga nilai-nilai Al-Quran. Bahwa perintah sholat yang disampaikan oleh kita, betapa baginda Nabi menjemput ke Sidratul Muntaha, kita hanya tinggal untuk menjaganya, menjaga keutamaan sholat, menjaga mendirikan sholat, dan menjaga nilai-nilai yang sholat yang harus kita laksanakan di dalam kehidupan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Beli beras ke Cianjur. Sini juga banyak, barangkali nggak usah lah sampai ke Cianjur. Terima kasih. Kalau ada jarum yang patah, jangan Bapak Ibu simpan di laci. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan dilaporkan polisi. Sudah di depan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya Pak Seko, sambutannya satset, cepat dan mantap. Tepuk tangan buat Pak Seko. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Pak Seko ini tadi tanya-tanya nih, ibu-ibu yang udah hafal 1 juz mana, yang 30 juz yang mana. Izin menginformasikan, ini di sebelah kanan juga ada santri-santri kita yang sudah hafal Al-Quran 30 juz, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Ibu-ibu masih kuat? Masih kuat? Adik-adik santri masih kuat? Mana suaranya, masih kuat? Oke. Baik, para hadirin yang kami hormati, inilah acara yang kita tunggu-tunggu, yang kita nanti-nanti, yang sudah kita hadirkan dari tadi, yaitu acara ceramah dan pengajian yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Koh Donditan. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali untuk kesekian kalinya saya bisa berada di Jakarta Islamic Center. Terima kasih banyak undangannya Kiai Haji Muhyiddin Ishaq dan juga Kiai Haji Ibnu Sabidi. Tadi kok saya bisa disebut Kiai Haji itu dari mana? Masya Allah. Tadi bukan sambutan Asko ya, ya. Seko ya. Itu sambutan Ustadz itu tadi saya. Masya Allah. Baik, buat yang mungkin belum kenal,
Nama saya Dondi Tan, ya. Saya orang keturunan Cina. Saya mau ikutan Ustadz dulu ya. Saya mau ikutan Ustadz ya. Foto dulu ya. Baru lihat saya ada pejabat begitu. Masya Allah, akrab sekali dengan rakyatnya, Masya Allah ya. Baik, nama saya Dondi Tan. Saya keturunan Cina, katanya Cina lagi katanya. Tan itu marga ya, Tan itu marga. Jadi marga itu bahasa Cinanya Se. Jadi saya Dondi Se Tan gitu ya. Bukan seton Bu. Maksudnya marga Tan gitu ya. Alhamdulillah. Saya kembali ke fitrah, ya, kembali ke fitrah manusia 25 Juli 2014. Alhamdulillah, waktu itu saya bersahadat di sebuah pesantren ya, disaksikan hanya oleh mandor saya, karena saya kontraktor, saya punya mandor, jadi saya mengucapkan 2 kalimat saya hanya disaksikan oleh mandor saya. Saya melalui beberapa tahun mempelajari agama-agama dan juga akhirnya mempelajari agama Islam. Alhamdulillah saya boleh dikatakan istilahnya tunduk ya, tunduk dan bertekuk lutut dengan Quran. Artinya siap Ustaz. Siap Ustaz. Ya, jadi sebelum saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya sudah mempelajari agama-agama dan akhirnya saya bisa mengambil kesimpulan bahwa Quran tidak mungkin karangan seorang manusia, ya. Maka ketika saya sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, akhirnya saya bangga menyandang sebuah gelar, yaitu gelarnya MK. Ya, kalau ada MM, MA dan sebagainya, saya MK, mantan kafir. Alhamdulillah ya. Nah, karena saya sudah terlanjur mempelajari ulang agama saya, sehingga saya ingin membagikan apa yang saya pahami, apa yang sudah saya dapatkan bukti-buktinya di dalam kitab-kitab yang dulu saya pelajari ya, supaya bisa menjadi pembelajaran buat kita dengan tujuan untuk menguatkan iman dan akidah kita sebagai umat Islam ya. Namun sebelum saya sampaikan, kita perlu mengingat kembali bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW pernah Isra dan Mi'raj ya. Kita hanya perlu beriman dengan Isra dan Mi'raj ini. Apa yang akan kita ingat ketika kita mengingat sebuah peristiwa yang sangat penting, yaitu Isra Mi'raj? Apa kira-kira? Satu kata aja. Ibu-ibu, sholat. Alhamdulillah. Begitu pentingnya sholat, sampai-sampai perintahnya harus diturunkan kepada nabinya dengan cara membawa nabinya sampai ke Sidratul Muntaha ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah zakat, turun ayat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan puasa, turun ayat. Tapi ketika menurunkan perintah sholat, nabinya yang diangkat sampai ke Sidratul Muntaha. Berarti sangat penting gitu ya. Di dalam Islam kita mempunyai, boleh dikatakan tradisi ya. Ini adalah tradisi Islam, bahwa kita mengetahui, bahwa kita mengimani Nabi kita Isra Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha. Agama lain kalau yang punya tradisi yang sama, bahwa mungkin nabinya atau pimpinannya melakukan Isra Mi'raj, itu hak mereka. Kita ada Isra Mi'raj untuk nabi kita, itu juga hak kita ya. Karena saya berasal dari agama Kristen,
Saya dulu mempelajari ulang kitab-kitab saya dan juga saya mempelajari agama-agama yang lain. Ternyata di agama Kristen juga yang disebut pendirinya yaitu Paulus juga pernah mi'raj, tapi cuman sampai langit ketiga, ya, tidak sampai langit ketujuh atau sampai Sidratul Muntaha. Itu adalah tradisi mereka, kita hormatin. Nah, dengan kita sudah mengingat bahwa di dalam Isra Mi'raj ada perintah yang sangat penting yaitu sholat, makanya kita tidak boleh meninggalkan sholat kita. Kita tidak boleh melalaikan kewajiban kita untuk sholat, ya. Saya sering berdiskusi dengan orang-orang dari kalangan Kristen. Mereka bertanya, karena di Kristen itu tidak ada sholat sujud gitu. Mungkin ada sebagian kecil yang sujud, tapi kebanyakan kalau Kristen tidak sampai sujud, ya. Saya menunjukkan kepada mereka begini, bahwa di dalam kitabnya mereka yang mereka sembah sebagai Tuhan yaitu Yesus, ternyata juga sujud, ya, sholat dalam keadaan sujud. Yesusnya ada ayatnya, Matius 26 ayat 39, lalu ia maju sedikit dan ia sujud, ya. Nabi-nabi di dalam kitabnya Kristen, ya, yang di dalam sebut perjanjian lama, nabi-nabinya juga sujud. Kejadian 17:3 Abraham sujud, Keluaran 3:48 Musa dan Harun sujud, Bilangan 16:22 Musa sujud, Yosua 5:14 Nabi Yosua sujud, 1 Tawarik 29:20 Mazmur 95 ayat 6 Nabi Daud dan umatnya sujud, Nehemia 8 ayat 6 Ezra sujud, Ayub 1:20 Nabi Ayub sujud, Yeremia 7 ayat 2 Nabi Yeremia sujud. Nabi-nabi sebelum Yesus sujud. Yesus juga sujud. Nabi Muhammad SAW diperintahkan sujud. Quran surat Al-Hajj ayat ke-77. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u. Wahai orang beriman, rukuklah. Wasjudu, sujudlah. Wa'budu rabbakum. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW sujud disebut muslim, Yesus dan nabi-nabi sebelumnya yang sujud dan juga diperintahkan sujud, muslim bukan? Muslim. Muslim dengan arti orang yang berserah diri kepada Allah SWT. Artinya orang yang berserah diri, muslim. Mereka, nabi-nabi yang di dalam kitab mereka juga semuanya berserah diri. Jadi sebenarnya semua mereka mengajarkan hal yang sama, gitu ya. Jadi ketika saya menjelaskan kepada orang-orang yang datang ke tempat saya, ternyata Yesus yang mereka sembah sujud. Yesus kecilnya juga disunat, ayatnya ada, Lukas pasal 2. Yesus juga akikah. Akikah Yesus, orang tuanya mempersembahkan sepasang burung dara. Yesus juga dibaptis. Kalau umat Islam dibaptis nggak, Ustaz? Ibu enggak? Emang ibu nggak pernah mandi junub, Bu? Mandi besar atau mandi junubnya di Islam itu maknanya sama dengan baptisnya Yesus. Karena orang Yahudi baptis itu artinya penyucian, ya. Namanya disebut apa ya? Mikvah kalau nggak salah, ya. Itu maknanya sama dengan mandi besarnya orang Islam. Yesus tadi diceritakan sujud juga. Yesus diceritakan ketika diturunkan dari salib, dikafani. Kita umat Islam tidak percaya Yesus dibunuh dan disalib, tetapi di Bible mereka Yesus juga dikafani. Yesus juga tidak makan babi karena dia hidup di bawah hukum Taurat. Saya bertanya kepada teman-teman Kristen yang datang ke tempat saya, umat beragama apa yang laki-lakinya disunat, yang puasa, yang sujud, yang nggak makan babi, yang dikafani, yang mandi besar, dan yang akikah? Mereka melihat mudah, ya, melihat sekeliling, ternyata orang Islam yang melakukan itu. Jadi kalau begitu orang Islam justru yang mengikuti istilahnya sunnah Yesus dalam Bible, betul ya? Yang dilakukan Yesus dalam Bible mereka malah kita yang melakukan, gitu. Ya,
Saya mohon maaf, suara saya habis nih. Sudah berapa hari ini terima tamu di studio. Alhamdulillah menjelaskan kepada mereka sekian jam. Semalam sampai jam 2 malam dan akhirnya bersyahadat, ya. Jadi saya ketika menerima tamu dari kalangan mereka, yang saya bukakan itu kitab mereka dulu. Saya suruh mereka baca kitab mereka dulu sampai mereka yakin betul, baru saya bukakan Quran. Yang saya maksud yakin gimana? Yang saya maksud yakin adalah di kitab mereka masih ada kebenaran, tapi bercampur dengan kebatilan. Itu yang jadi masalah, ya. Ketika saya bisa membuktikan di dalam kitab mereka ada kesesuaian dengan Quran, mereka baru sadar, oh gitu ya, sama ya dengan Islam ya. Tetapi ketika saya juga bisa buktikan di dalam kitab mereka ada kebatilan, ada kontradiksi, ada ayat tidak asli, baru mereka menuju kepada Quran, ya. Contoh yang sama dengan Quran apa? Selain yang tadi sujud. Contohnya misalnya di dalam kitab mereka ada ayat-ayat seperti ini. Ulangan pasal 6 ayat 4 misalnya berbunyi begini, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sama nggak Pak? Dengan Qul huwallahu ahad. Sama ya, ada ahad, ada ehad. Nanti ada lagi di Keluaran 9 ayat 14. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan aku. Sama nggak Pak? Dengan walam yakullahu kufuwan ahad. Ada lagi di Bilangan 23 ayat 19. Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Sama nggak Pak? Dengan lam yalid walam yulad. Sama ya. Nanti ada lagi 2 Samuel 7 ayat 22. Tuhan itu besar. Ada lagi 1 Raja-Raja 8 ayat 27. Tuh, langit yang mengatasi segala langit tidak dapat memuat Tuhan. Di Islam ada berapa langit yang kita tahu Pak? 7. Bumi dibandingkan dengan langit pertama seperti apa? Seperti cincin dibuang di padang pasir. Kira-kira, nah ini saya ingin mengajak Bapak Ibu berpikir supaya bagaimana kita beriman dengan Isra dan Mi'raj. Ketika dikatakan bumi seperti cincin dibuang di padang pasir, cincin kan bulat. Kalau bumi punya orbit nggak Pak? Punya ya. Bumi punya orbit ya. Bagaimana Nabi Muhammad SAW bisa mengatakan bumi seperti cincin kalau tidak melihat bumi dari kejauhan? Betul nggak? Masuk akal? Bagaimana Nabi Muhammad SAW bisa mengatakan bumi seperti cincin kalau beliau tidak pernah melihat bumi dari kejauhan? Berarti kalau begitu Isra Mi'raj betul terjadi nggak? Kemungkinan besar, sangat besar terjadi. Ya, orang yang pertama kali beriman dengan Isra Mi'raj Nabi adalah sahabat Abu Bakar, tanpa melihat, tanpa ilmu pengetahuan seperti zaman sekarang. Ilmu pengetahuan zaman sekarang bisa mengatakan kecepatan cahaya itu berapa? Hampir 300.000 km per detik, gitu ya, per detik. Kalau peristiwa Isra Mi'raj satu malam, berapa ratus ribu, berapa juta kilometer yang sudah ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi itu pasti terjadi. Kalau tidak terjadi, tidak tidak ada indikasi-indikasinya yang kuat yang kita bisa pikir dengan akal sehat. Seperti tadi, bumi seperti cincin dibuang di padang pasir, cincin bulat bundar. Bagaimana orang bisa mengatakan bumi seperti cincin kalau tidak melihat dari kejauhan? Ya. Terus langit kedua, langit ketiga, langit keempat sampai langit ketujuh dibandingkan dengan Sidratul Muntaha juga seperti cincin dibuang di padang pasir. Jadi artinya sama, ada yang sama nih dengan kitab mereka.
bahwa di kalangan Yahudi juga percaya langit itu tidak cuma satu. Langit yang mengatasi segala langit tidak dapat memuat Tuhan. Sidratul Muntaha ditambah 7 langit dibandingkan dengan arsy-Nya Allah juga seperti cincin dibuat padang pasir. Berarti bagaimana besarnya Allah tidak ada yang bisa membayangkan, ya. Ada lagi nanti yang namanya Ayub 37:16. Tuhan itu Maha tahu. Maliaki 3 ayat 6, Tuhan itu tidak berubah. Jadi sifat-sifat Tuhan yang Maha Esa di dalam kitab mereka banyak yang sama dengan Quran. Tapi sayangnya, sayangnya di dalam kitab mereka juga ada masalah kontradiksi, ada masalah ayat yang tidak asli, gitu ya. Jadi kita masih bisa katakan kitab mereka ini ada kebenaran tapi bercampur dengan kebatilan. Sama halnya dengan ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada murid-murid sahabat-sahabatnya bahwa jangan kamu menerima semuanya, tapi juga jangan menolak semuanya, ya, karena bisa jadi di dalamnya masih ada kebenaran. Nah, sekarang dengan saya bawa kitab-kitab mereka ini, saya ingin membuktikan kepada Bapak Ibu benarnya Quran di mana, ya, bukan salahnya Quran, benarnya Quran. Ketika di Quran dikatakan celakalah mereka yang sudah mengubah-ubah ayat dan mengaku sebagai firman Allah dan mereka menjual dengan harga yang murah, bukti-buktinya di mana? Ini bukti-bukti yang saya bawa nih. Nanti bukti-buktinya ketika Bapak Ibu sudah lihat, sudah dengar, kita berharap Bapak Ibu jadi tambah yakin, tambah kuat iman dan akidahnya. Itu yang saya harapkan, ya. Sebelum itu saya ingin menyatukan persepsi dulu, ya. Persepsi kita terhadap kitab-kitab ini. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar kata Injil, sering mendengar kata Taurat, betul kan? Di Quran sering disebutkan kata Taurat dan Injil. Contoh misalnya Quran surat Al-A'raf ayat 157. Mereka beriman kepada nabi yang ummi yang namanya tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil. Ya. Sekarang kita bisa melihat di sekitar kita ada orang membuat kitab, tulisannya kitab Taurat, Zabur, ini ada kitab Injil. Pertanyaan kita, apakah ini kitab Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Quran surat Al-A'raf 157? Nah, itu pertanyaan, ya. Dengan ilmu kristologi, ketika kita bisa menelaah kitab-kitab seperti ini, saya dan teman-teman di yayasan yang sudah mempelajari ini, kami tidak menemukan ada nama Muhammad di sini. Jadi kalau tidak ada nama Muhammad berarti ini bukan kitab Taurat dan kitab Injil yang dimaksud Quran surat Al-A'raf ayat 157. Ya. Jadi jangan sebut ini Injil, jangan sebut ini Taurat, ya. Di Quran surat As-Saff ayat ke-6 diceritakan Nabi Isa alaihissalam mengatakan akan ada Rasul lagi bernama Ahmad, ya kan? Di sini ada nggak nama Ahmad? Tidak ada. Kalau di sini tidak ada nama Ahmad, Rasul yang bernama Ahmad, berarti ini bukan Injil yang dimaksud Quran surat As-Saff ayat ke-6. Gitu. Paham ya Bu ya maksudnya? Setuju nggak Bu? Setuju ya? Bapak Ibu pernah nggak membaca di dalam Quran atau hadis Nabi Musa alaihissalam menulis kitab Taurat? Pernah baca? Ada yang pernah baca? Tidak ada, ya. Bapak Ibu pernah baca nggak Nabi Isa alaihissalam menulis kitab Injil di Quran atau di hadis? Ada? Tidak ada, ya. Kalau tidak ada, berarti mungkin nggak ini kitab Taurat dan Injil yang diterima oleh Nabi Musa dan alaihissalam? Bukan, gitu ya. Bapak Ibu pernah baca di Quran
kami yang menurunkan kitab Taurat, kami yang menurunkan kitab Injil, dan kami pula yang menjaganya. Pernah baca Bu? Pak? Tidak ada. Berarti kalau begitu kitab Taurat dan kitab Injil ini tidak dijanjikan untuk dijaga oleh Allah SWT. Yang dijanjikan untuk dijaga hanya Quran, gitu ya. Maka dari itu, nah, ketika kita sudah yakin bahwa ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran, maka yang perlu kita imani, yang perlu kita pegang itu hanya cukup apa? Cukup Quran, ya. Kitab ini yang ada tulisan Injil ini sengaja dibuat oleh kalangan Kristen untuk dibagikan kepada orang Islam. Yang ini, ya, dibagikan ke rumah-rumah orang Islam. Di sini ini Yesusnya ditulis dengan Isa Al-Masih. Nanti di sini ada kata-kata Assalamualaikum, ada kata-kata Insya Allah di sini. Untuk apa? Untuk mendekati orang Islam supaya nih sama Isa Al-Masih, nih sama Insya Allah, bahasanya mirip-mirip dengan orang Islam. Itu tujuan mereka, ya. Makanya kita sebagai orang Islam kita harus yakin betul bahwa wahyu yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam ketika beliau masih bayi, beliau berbicara di pangkuan ibunya, beliau mengatakan apa kepada kaum Yahudi yang menuduh ibunya berzina? Qala ini Abdullah ataniyal kitabah wa ja'alani Nabiya, sesungguhnya aku ini adalah seorang hamba Allah, aku diberikan kitab Injil. Apakah Nabi Isa yang masih bayi bisa berbicara diberi kitab Injil itu kitab yang jatuh dari langit? Bukan, itu artinya wahyu, gitu ya. Wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Jadi bukan berarti harus berbentuk buku. Ya, jadi ketika Nabi Isa alaihissalam menerima kitab Injil, ada berapa Injil yang diterima oleh Nabi Isa? Cuman satu, ya, cuman satu Injil. Nah kalau ini ada Injil Matius, ada Injil Markus, ada Injil Lukas, ada Injil Yohanes. Berarti ini bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Itu maksud saya. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau melihat begini jangan mudah terkecoh, jangan langsung, wih ini Injil, jangan-jangan ini Injil yang diterima Nabi Isa karena di dalamnya ada tulisan Isa Al-Masih gitu. Jangan, ya, pelan-pelan. Patokan ibu bapak hanyalah Quran. Ya, zaman sekarang orang sudah mudah membuat seperti ini, kita jangan mudah terkecoh. Kalau dikasih begini tolak aja, ya. Kalau saya yang dikasih saya terima gitu. Karena buat debat gitu ya. Nah, saya juga ingin dalam hal menyamakan persepsi ini, saya mendefinisikan yang disebut dengan kitab Taurat, Zabur, Injil itu adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju nggak Pak? Setuju ya? Wahyu. Kalau wahyu bentuknya begini bukan Pak? Bisa jadi begini, tapi juga bisa apa? Hukum, ketetapan, perintah, aturan dari Allah SWT terhadap suatu kaum tertentu. Itu yang disebut dengan wahyu, kitab gitu ya, dalam bahasa Arabnya. Jadi zaman Nabi Musa belum ada buku, zaman Nabi Isa belum ada buku. Jadi yang namanya kitab itu adalah kumpulan wahyu-wahyu untuk sebuah kaum tertentu yang berisi hukum, ketetapan, aturan dan perintah untuk sebuah kaum tertentu. Ya, sampai di sini saya berharap kita semua sudah sama-sama paham nih. Jadi jangan sebut ini Injil, jangan sebut ini Taurat, gitu ya. Kalau mereka punya kitab, tulisannya Alkitab, kita juga tidak usah sebut kitab ini Alkitab. Ya, kenapa? Karena Al-Quran kita nama lainnya juga Alkitab, betul? Jangan sebut ini Alkitab, sebut aja Bible gitu, pakai bahasa Inggris gitu, biar modern dikit gitu ya. Paling jauh Holy Bible gitu. Nah, jadi
Bapak Ibu kita harus paham bahwa Quran itu sudah merupakan wahyu atau firman Allah yang sudah dijanjikan untuk dijaga, sehingga sampai hari kiamat Quran tidak akan berubah. Tapi kalau ini versinya banyak. Contoh nih ya, saya berikan bukti ini. Ini ada kitab Kristen Protestan. Kristen Protestan ini jumlah suratnya di dalamnya 66 surat. Ya, 66 surat. Yang ini kitabnya orang Katolik. Kitabnya orang Katolik isinya 73 surat. Beda 7 surat, ya. Sudah selesai belum, Bu? Belum. Ada lagi, Bu, nih. Ini ada kitabnya orang Kristen Ortodoks. Isinya 78 surat. Ya, sudah selesai belum, Pak? Oh, belum. Ini kitabnya Kristen Ortodoks. Ethiopia. Ethiopia kitabnya 81 surat. Ya. Jadi yang Ortodoks menolak 3 dari Ethiopia, yang Katolik menolak 5 dari Ortodoks, yang Protestan menolak 7 dari Katolik. Kalau yang Ethiopia taunya Yesus kulit hitam. Ya. Kalau yang Katolik sama yang Protestan dan Ortodoks taunya Yesus kulit putih, rambutnya pirang, mata biru, ya. Kalau yang Ethiopia, Maria dan anaknya semuanya kulit hitam. Nah, kalau jumlah suratnya aja beda, kita kan cuma tinggal nanya yang mana yang bukan firman Tuhan, kan gitu. Ya. Kalau Quran berapa surat, Bu? Berapa? 114. Di Indonesia ya, Bu, ya. Di Maroko berapa, Bu? Sama. Di Cina berapa, Bu? Sama. Di Amerika berapa, Bu? Sama. Tapi jumlah ayatnya sama nggak, Bu? Sama. Cuman mungkin ada perbedaan penomoran ayat, ya. Sama ada perbedaan cara baca, gitu ya. Cara baca itu hanya qiraat Sabah, ya. Cuman cara baca aja yang beda-beda. Lidah orang beda-beda. Contoh, kalau yang orang Sunda katanya nggak bisa ngomong F ya, Pak. Bener? Oh enggak, itu fitnah kata gitu ya. Jadi itu hanya lidah orang yang sudah terbiasa membaca atau tidak bisa membaca huruf yang sama dengan orang lain, ya. Orang Jepang katanya nggak bisa ngomong L gitu, ya. Orang Inggris ngomongnya Friday, di Australia ngomongnya Friday. Nah, jadi cuma cara baca. Kalau di Quran jumlah suratnya sama, jumlah ayatnya sama, yang berbeda hanya variasi bacaan karena dialek, ya. Tapi kalau ini jumlah suratnya beda, yang sama-sama 66 surat aja ada yang jumlah ayatnya beda. Kok bisa gitu? Karena ada ayat yang dianggap apa? Tidak asli. Nah, kok bisa ada ayat tidak asli dalam sebuah kitab suci? Kok bisa? Kalau di Quran ada nggak, Bu? Tidak ada. Kalau di sini ada nggak? Saya buktikan. Makanya saya bawa koper nih, ya. Ada yang bisa bantu baca? Sini, santri ada yang mau bantu baca sini nggak? Santri sini, siapa? Tenang, baca ini tidak usah pakai bismillah. Siapa yang mau bantu baca? Buat bukti ini. Hah, ibu mau baca? Silakan, Bu, sini, Bu. Ada yang mau baca nih, Bu? Boleh, Ibu, katanya Ibu mau baca nih. Ini ya, ini bukti ya. Ada mic nggak, Mas? Kasih mic. Nah,
Ibu boleh duduk di sini, nanti Ibu bisa lihat atau berlutut. Ini kitab suci apa, Bu? Belum terlihat namanya, Pak. Hah? Kitabnya tidak tertulis. Ini. Ini ada tulisan ini, kelihatan nggak? Tidak. Oh, sini ada. Katolik. Nah, ya. Ini ada tulisan apa nih, Bu? Nih. Kitab suci Katolik tidak untuk diperdagangkan. Tidak untuk diperdagangkan. Jadi jemaat nggak bisa beli ini, ya. Ini buat calon pastor dengan pengantar dan catatan lengkap. nah, tahun 2009 dipersembahkan kepada siapa? Tahun 2009 dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Nah, ini Bapak Ibu harus percaya nih yang dibaca sama Ibu ya. Nah, makanya saya suruh Ibu yang baca nih. Di seluruh kitab ini yang mengajarkan konsep tentang Trinitas, ada yang pernah tahu Trinitas? Tahu ya? Ibu tahu? Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Paham nggak, Pak? Paham nggak, Bu? Paham? Kebetulan saya pernah belajar. Pernah belajar? Ya. Tapi ada yang paham nggak? Bapa Tuhan, Putra Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Nggak paham? Alhamdulillah, Pak. Kalau Bapak bilang paham, saya curiga loh, Pak. Ya. Jadi di seluruh kitab ini yang dianggap mengajarkan konsep Trinitas cuma 1 ayat. Ya, cuma 1 ayat. Ayatnya apa? Ayatnya begini, sebentar. Nah, ayatnya ada di surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Bunyinya, Ibu tolong baca yang di garis bawah nih. Ibu jangan pakai bismillah, Ibu ya. 7 sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman dan Roh Kudus. Dan yang memberi kesaksian di dalam surga. Bentar, Bu, ada yang kurang. Baca lagi, Bu. Sebab Ada 7 sebab. 7 sebab. bukan 7 sebab. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman Dan Roh Kudus. terus disebutkan apa? Dan ketiganya. Dan ketiganya adalah 1. Nah, Bapa, Firman, dan Roh Kudus disebut dan ketiganya 1. Itu konsep Trinitas, ya. Ada catatan kakinya di bawah nih, Bu. Ini ada tulisan nih, bagian ayat ini Tidak terdapat dalam naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Vulgata itu Bible dalam bahasa Latin di abad 4. Nah, terus, Bu. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan. Terus? Salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Terus? Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tolong diulang, Bu, tadi karenanya apa tadi? Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tidak asli, kata lainnya apa, Bu? Oh, palsu. Terima kasih, Bu ya. Terima kasih ya. Yang ngomong kitab mereka sendiri ya.
Yang ngomong kitab mereka sendiri. Ada ayat tidak asli. Pakai pasti lagi. Pasti tidak asli. Jadi jujur dong berarti dong. Jujur. Saya sering ditanya, kok itu ada ayat begitu? Kok pendetanya nggak ngasih tahu ke jemaat gitu? Saya jawab dong, kalau ngasih tahu bubar nanti jemaatnya dong. Iya dong. Kalau ngasih tahu ya bubar lah. Ini kitab khusus untuk pastor. Jadi mereka belajar ini ketika di depan mimbar ya nggak akan bacain yang begitu. Kalau dibacain nanti kitabnya apa, jemaatnya bubar dong gitu. Ya, itu bukti. Dan yang seperti itu tidak cuma satu. Yang seperti itu banyak. Ya, belasan ada di Perjanjian Baru aja. Dulu ketika saya mempelajari ulang kitab saya, ketika saya menemukan bukti seperti itu, saya jadi tanya, bagaimana sebuah kitab yang disebut kitab suci, tapi di dalamnya ada ayat yang tidak asli. Nah, ini Bible-nya yang bahasa Inggris, New International Version. Di sini juga ada catatan kakinya, bahwa kata-kata Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya satu, kata Bible ini, kalimat itu tidak terdapat di seluruh manuskrip Yunani manapun sebelum abad 16. Berarti sebelum abad 16 tidak ada tuh ayat Bapa, Firman, Roh Kudus dan ketiganya satu. Baru abad 16 baru ada. Ya. Jaraknya berapa tahun? Berarti 1600 tahun jaraknya dengan Yesus gitu. Yang ngomong Bible loh, bukan saya loh, ya. Jadi itu adalah bukti. Nah, ilmu ini, ilmu kristologi ini, itu salah satunya memang mempelajari tentang sejarah kitab mereka, sejarah penyusunannya, ada masalah apa, ada variasi teks apa, ada kontradiksi apa. Kontradiksinya tidak hanya ayat-ayat, tapi juga konsep, gitu ya. Jadi ketika tadi kita sudah melihat sendiri, ada bukti di dalam kitab mereka, ada ayat yang pasti tidak asli. Terbukti nggak Quran surat Al-Baqarah ayat 79? Terbukti, itu buktinya. Coba kalau kita baca juga di Quran surat Ali Imran ayat 78. Mereka mengaku itu adalah firman Tuhan, tetapi ternyata bukan. Jadi Quran disebutkan seperti itu. Terus buktinya apa kalau ini bukan firman Tuhan? Di dalam kitab mereka itu ada surat-surat yang ternyata terbukti. Terbukti apa nih? Terbukti menyadur. Ini, mana bukunya ya? Terbukti menyadur dari cerita-cerita novel di abad-abad sebelum Masehi. Ada 4 gospel ya, ada 4 Injil katanya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang Markus ternyata menyadur dari novelnya Homer. Ada yang tahu Homer? Penulis namanya Homer. Hidupnya abad 8 sampai 7 sebelum Masehi. Menulis novel tentang Raja Odyssey. Raja Odyssey ketika mengalahkan kota Trojan, ada yang tahu kota Trojan? Setelah mengalahkan kota Trojan, kembali ke kerajaan Iliad, ceritanya itu disadur oleh penulis gospel Markus. Kemudian penulis gospel Matius dan Lukas menyadur Markus. Kemudian penulis gospel Yohanes menyadur ceritanya penulis Euripides. Euripides penulis di abad ke-5 menulis tentang Dionysus anak dewa Zeus. Ya, ditulis masuk ke dalam gospel Yohanes. Jadi kalau begitu 4 gospel tadi yang menceritakan tentang Yesus, ini kitab yang saling sadur menyadur gitu. Markus menyadur Homer, Yohanes menyadur Euripides, Matius, Lukas menyadur Markus. Berarti 4 surat ini kitab yang sadur menyadur menjadi satu, saduran novel ya. Berarti benar nggak Quran surat Al Imran ayat 78?
Ya, itu bukti juga. Saya harusnya bawa bukunya, mana yang itu ya? Nggak terbawa berarti bukunya. Oke, nggak apa-apa. Saya ada di studio, ada buktinya. Nah, itu yang jelas begitu ya. Nah, sekarang ketika kita melihat sebuah kitab, ya, di dalam kitabnya Kristen ini ada dua bagian utama. Dua bagian utama ini adalah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kalau di Quran ada nggak, Bu? Al-Quran Lama, Al-Quran Baru, Bu? Nggak ada ya. Kalau di kitab Kristen ada Perjanjian Lama, ada Perjanjian Baru. Perjanjian Lama ini ternyata bukan punya Kristen. Perjanjian Lama ini ternyata kitabnya orang Yahudi. Ya, kitabnya orang Yahudi mana? Ini. Bawa saya kitab orang Yahudi ini. Kitab orang Yahudi namanya Tanakh. Ditulis dalam bahasa Ibrani. Ditulis kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Ya. Kitabnya orang Yahudi ini yang disusun 450 tahun sebelum Masehi itu dipakai di dalam kitabnya Kristen. Tetapi terjemahannya sudah diubah-ubah sama orang Kristen, sehingga seolah-olah kitab Yahudi itu meramalkan kedatangan Yesus di kitabnya Perjanjian Baru. Itu yang terjadi, ya. Saya sampai sekarang nyari pendeta buat debat tentang yang mereka sebut nubuat di dalam kitabnya Yahudi. Belum ada pendeta yang berani, yang mau. Kenapa? Karena saya pakai kitabnya orang Yahudi. Jawabannya semua dari sini. Ketika orang Kristen bilang Yesus dinubuatkan di sini, orang Yahudi kan jawabnya gampang. Ini kitab kami yang berhak menafsirkan. Kenapa kalian klaim-klaim gitu? Nanti mereka sebutkan di sini ayat-ayat yang diklaim sama Kristen. Di sini dijelaskan ini sebenarnya untuk siapa, ini untuk siapa, ini untuk siapa. Ratusan ayat yang begitu, ya. Saya menunggu pendeta yang berani debat dengan saya tentang nubuat itu. Saya tinggal bacakan, walaupun saya nggak bisa bahasa Ibrani, di sini tafsirnya juga ada dalam bahasa Inggris. Itu cari caranya, ya. Jadi ketika kita tahu bahwa kitabnya Yahudi dipakai oleh Kristen, kita bandingkan apakah konsep ketuhanan dan konsep keselamatannya sama, gitu. Ya. Di dalam kitab Yahudi yang tadi sudah saya bacakan, walaupun ada kesamaan dengan Quran, ada konsep ketuhanan yang sama dengan Quran, ternyata konsep keselamatannya juga sama dengan Islam, dengan Quran. Di Quran kita mungkin bisa membaca konsep bagaimana kalau kita mau mendapatkan jannah. Kita baca di Quran surat Ali Imran ayat 132 sampai 136, ya. Dan taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, supaya kamu diberi rahmat. Dan segeralah meminta ampunan dari Tuhanmu, supaya kamu diberikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak pada waktu lapang dan pada waktu luang, pada waktu sempit, dan juga bisa menahan amarahnya, dan juga bisa memaafkan kesalahan orang lain, ya. Maka balasannya adalah surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jadi ada bertobat, beriman, beramal soleh. Kitabnya Yahudi, konsepnya kalau mau selamat juga bertobat. Ya, Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai 18, basuhlah, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku. Belajarlah berbuat baik, berhenti berbuat jahat, kendalikan orang kejam, usahakan keadilan, bantulah anak-anak yatim, perjuangkan perkara janda-janda. Marilah kita berperkara firman Tuhan, jika dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yeskiel 18 ayat 21, orang fasik yang bertobat dan melakukan ketetapan Tuhan, dia akan hidup, tidak akan mati. Berarti sama konsepnya dengan Quran. Kalau mau masuk surga, tobat.
Di Perjanjian Baru yang dari Matius sampai ke Wahyu ini ternyata kita juga bagi lagi menjadi dua. Kita bisa bagi menjadi kita bisa bagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ajaran Yesus dan ajaran Paulus. Kalau ajaran Yesus di sini mau masuk surga juga harus bertobat. Matius 18 ayat 3, jikalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak masuk kerajaan surga. Ajaran Yesus. Tapi kalau ajaran Paulus gimana? Jika mulutmu mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan percaya dalam hatimu bahwa Dia sudah dibangkitkan dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Ada perbedaan nih ajaran Paulus dan ajaran Yesus. Yesus di sini dikatakan Matius 5 ayat 17-18, jangan kamu menyangka aku datang untuk membatalkan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi. Selama langit dan bumi belum lenyap, satu titik atau satu iota pun dari hukum Taurat tidak akan dihilangkan. Jadi kalau menurut Yesus di sini, hukum Taurat itu tidak akan lenyap sebelum kiamat. Tapi kata Paulus apa? Yesus yang mati sebagai manusia itu sudah membatalkan hukum Taurat. Berarti boleh nggak saya bilang kalau Paulus memfitnah Yesus? Lah orang Yesus nggak pernah bilang membatalkan Taurat gitu. Yang Paulus mengatakan Yesus sudah membatalkan hukum Taurat. Ada dua yang berbeda, ya. Yesus juga tidak pernah mengajarkan dosa waris. Pernah dengar dosa waris, Pak? Warisan kok dosa ya? Warisan kan tanah harusnya. Dosa waris ternyata juga diajarkan oleh Paulus, tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Di Roma pasal 5 ayat 12, karena dosa satu orang itu, Yawa, istri Adam, maka dosanya sudah menjalar kepada setiap keturunan Adam. Jadi dosa waris itu, karena ada dosa waris, maka Tuhan perlu turun ke bumi untuk menebus dosa manusia. Ajaran Paulus lagi. 1 Timotius pasal 2 ayat 5 sampai 7. Jadi ada perbedaan antara Yesus dan Paulus. Makanya ketika saya menerima tamu orang Kristen, saya selalu bertanya, kamu merasa pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Mereka akan bilang pengikut Yesus. Tapi ketika saya tanya, kamu sunat? Enggak. Makan babi? Iya. Kamu puasa? Enggak. Lah apa yang diikutin gitu dari Yesus? Gitu ya. Jadi sebenarnya di sini juga jelas apa yang dilakukan Yesus masih sama dengan apa yang kita lakukan. Apa yang diajarkan Yesus juga sama dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Sama. Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini Yesus ditanya sama orang ahli Taurat, apa hukum yang terutama? Jawab Yesus, hukum yang terutama adalah Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Sama. Tuhan kita, Tuhan itu Esa. Yesus juga nggak makan babi di sini, karena hukum Taurat berlaku sampai bumi dan langit lenyap. Kalau di Quran masih ada nggak hukum Tauratnya? Masih ada. Buktinya mirip kan? Ada wudunya, ada sholatnya, ada rukunya, ada puasanya, ada perpuluhannya. Kita juga perpuluhan, tapi kita sekarang 2,5%, ya. Kita sebut zakat, mereka masih 10%. Nah, yang tidak konsisten begini, yang tidak konsisten. Paulus bilang Yesus yang mati sebagai manusia itu sudah membatalkan hukum Taurat. Kalau hukum Taurat sudah dibatalkan menurut Paulus, berarti kan perpuluhan harusnya batal. Harusnya. Tapi gereja sekarang masih mengut perpuluhan. Berarti gimana? Berarti ajaran Paulus juga dimodifikasi sama gereja. Gitu, ya. Yang menguntungkan diambil, yang tidak menguntungkan jangan. Yang larangan makan babi tinggalin. Yang perpuluhan masih jalan. Kira-kira gitu ya. Jadi dari kitabnya mereka kita bisa bedakan
ajaran Yahudi, kita bandingkan dengan Islam, kita bandingkan dengan ajaran Yesus, kita bandingkan dengan ajaran Paulus, dan kita bandingkan dengan ajaran gereja. Itu beda-beda semua ternyata, ya. Dengan ilmu ini yang disebut kristologi, kita bisa membawa atau mengajak orang-orang Nasrani berpikir berdasarkan kitab mereka, dengan ditambah dengan ilmu Islamologi yang ada benang merahnya kita perlihatkan, mereka rata-rata bisa memeluk Islam. Sudah banyak yang kami bantu masuk Islam. Dalam setahun belakangan ini, setahun lebih dikit ya, kurang lebih ada 650 orang yang bersyahadat di tempat kami, dan juga di Morowali ya. Kemarin kita pergi ke Morowali, kemarin kurang lebih ada 300 orang yang bersyahadat. Nah, kita bekerja sama dengan Dewan Dakwah ya. Tapi dengan ilmu kristologi dan juga Islamologi, sekarang saya gabung menjadi ilmu Krislamologi. Ya, dengan ilmu Krislamologi kita bisa menjawab fitnahan, syubhat terhadap Islam. Ya, selain menjawab, kita juga bisa counter attack. Counter attacknya dari kitab mereka. Contoh, ibu-ibu kalau dituduh begini, Quran itu menjiplak kitab ini, Quran itu menjiplak Bible katanya. 80% katanya Quran menjiplak Bible. Gimana Bu jawabnya? Karena kan di Quran disebutkan 24 nama Nabi ya, dan kebanyakan adalah Bani Israel, betul kan? Nama-nama nabinya ada di sini. Ada tuduhan Quran menjiplak kitab Bible. Jawabnya gimana Bu? Kalau yang belum pernah belajar ilmu kristologi pasti akan bilang enggak, itu firman Allah, murni firman Allah, betul kan? Orang Islam jawabnya begitu paling, betul kan? Tapi kalau kita belajar kitab ini, kita tanya balik kepada orang Islam, bapak-bapak nih, mohon maaf nih, pernah baca nggak Pak? Di Quran ada cerita Nabi Nuh mabuk anggur telanjang? Nggak ada. Pernah baca nggak di Quran Nabi Lut menghamili 2 anak perempuannya sendiri? Pernah baca Pak? Nah. Pernah baca nggak Bu di Quran Nabi Harun alaihissalam membuat patung sapi untuk disembah Bani Israel? Nggak ada. Kalau di Quran yang membuat patung sapi siapa Bu? Samiri. Pernah baca nggak Pak di Quran Nabi Daud berzina dengan Binor? Tahu Binor Bu? Pak tahu Binor? Bini orang, kok Bapak tahu sih? Oh ya sip. Ada nggak di Quran begitu? Nggak ada. Ada nggak di Quran cerita Nabi Sulaiman alaihissalam meninggalnya dalam keadaan syirik? Nggak ada lah. Ada nggak cerita di Quran Nabi Ayub alaihissalam menyalahkan Allah dengan menyebut kejam ketika diuji? Tidak ada. Kalau di Quran tidak ada, di sini ada. Bagaimana ceritanya Quran menjiplak ini? Gitu. Simpel kan? Kalau kita tahu isinya, kita bisa menjawab dengan perspektif Islam, sekaligus kita bisa mengcounter attack dengan berdasarkan kitab mereka. Itu ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Ya, ini baru sekilas ya yang disebut dengan ilmu Krislamologi. Nanti saya bisa tunjukkan lagi ayat-ayat Quran mana yang dipakai oleh misionaris untuk memurtadkan orang Islam. Kok bisa? Bisa. Ya, ternyata mereka juga menggunakan ayat Quran untuk memurtadkan umat Islam. Jawabannya nanti semuanya ada di dalam ilmu Islamologi. Ya, kalau mau lebih banyak, mau tahu lebih banyak ayat-ayat apa saja dan bagaimana menjawabnya, buka channel YouTube Donditan. Nah, ya, sekalian Ibu juga bisa ikut berdakwah dengan apa? Dengan jempol. Caranya gimana? Buka channel YouTube Donditan, like, share dan subscribe. Insyaallah. Ya, barakallahu fikum. Terima kasih banyak. Kita sekarang lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Samiah dari Moja. Yang mau saya tanyakan mengenai ini surat-surat Al-Quran. Kenapa agama lain itu menyamai dengan ayat-ayat suci Al-Quran? Padahal ayat-ayat suci Al-Quran itu sebelum ada kejadian kan nggak keluar. Setelah ada kejadian, contohnya pemerkosaan, minuman keras, wanita kalau hamil disingkirkan, semua terjadi kejadian di masyarakat. Para wanita yang menderita itu akhirnya terjadilah keluar ayat-ayat suci Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Padahal agama lain itu makanya kan anjing, babi itu kan haram menurut Islam. Kenapa orang yang makan makanan mabuk-mabukan, minum segala macam kan udah tahu diharamkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ayat-ayat Al-Quran itu dijiplak, disamai? Kadang-kadang orang Kristen juga ini sholawatan di gereja-gereja, contohnya seperti itu. Ya begitu aja, masih banyak sih contohnya Assalamualaikum juga kayak gitu. Banyak yang nyamain agama Islam. Maksud Ibu dijiplak di mana, Bu? Dijiplak di dalam Al-Quran kan banyak ayat-ayat Al-Quran itu kan wahyu Allah. Ya. Semua kejadian zaman dahulu semuanya kan ada mengenai apa yang ditulis di dalam Al-Quran itu. Setiap harinya itu Nabi Muhammad kan berjalan sampai. Sebentar, maksud Ibu yang tadi ayat-ayat Quran dijiplak di mana, Bu? Dijiplak sama agama lain. Padahal orang agama lain kan makannya anjing, babi. Kenapa kok ayat-ayat Al-Quran disamai? Ibu sudah pernah baca kitabnya mereka? Belum pernah sih. Belum. Yang saya dengar dari Bapak aja. Ini tadi semua agama lain menyamai ini, bukan. sama menyamai Al-Quran. Baik, ini Bu. Ya, contohnya seperti itu aja. Ya, Tidak kalau ada, kita terima kasih. belajar sejarahnya, kitab-kitabnya agama Yahudi, Kristen, itu sebenarnya kitabnya mereka sudah ada sebelum Quran, Bu. Kitabnya mereka sudah ada sebelum Quran, ya. Tapi mereka menulisnya itu bukan atas dasar menerima wahyu dari Allah, tapi itu mereka berdasarkan tradisi turun-temurun. Yang mengarang adalah manusia, Bu, ya. Jadi bukan ayat Quran dijiplak mereka, tetapi Quran itu punya 3 fungsi, Bu, terhadap kitab-kitab mereka. Fungsi yang pertama apa, Bu? Fungsi yang pertama adalah musodik, membenarkan. Jadi di dalam Quran juga dibenarkan. Dulu Allah SWT pernah menurunkan kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil kepada Bani Israel. Ya, pertama musodik. Yang kedua, Quran juga sebagai al-muhaimin, batu ujian, mengoreksi. Nah, jadi sekarang kitab-kitabnya mereka yang bukan Taurat dan Injil asli dikoreksi sama Quran, itu, Bu, ya. Yang ketiga, Quran juga punya fungsi sebagai al-mubayyin, menjelaskan. Contoh, Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalib, dikoreksi dan dijelaskan. Yang disalib siapa? Adalah orang yang diserupakan. Kira-kira gitu, Bu. Jadi Quran ini malah yang terakhir. Tapi kalau Ibu maksud dijiplak di apa ya, yang diikuti oleh orang-orang di luar Islam, bukan dijiplak masuk ke dalam kitab mereka, tapi mungkin dijiplak ucapannya, Bu, ya, ucapannya yang sering dijiplak. Contoh, di dalam kitabnya mereka yang bahasa Indonesia ini ada menggunakan kata Allah di sini, ya, Bu, ya. Padahal di kitab ini kata Allah itu bukan sebagai nama Tuhan, tetapi sebagai apa? Sebutan atau jabatan. Ya, ada ayat bunyinya begini, Bu, jangan ada Allah lain di hadapanku, gitu.
Allah lain, berarti kan jabatan itu kata Allahnya. Ya, kalau di Quran, di Islam, kita kalau ditanya siapa nama Tuhan kita, jawabnya mudah, Allah gitu, karena Allah adalah nama Tuhan kita. Ya, di Kamus Besar Bahasa Indonesia tertulisnya Allah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Tapi di sini diambil sama orang Belanda dulu, ketika menerjemahkan kitab Belanda ke dalam bahasa Indonesia, mereka menggunakan kata Allah di sini. Tujuannya apa? Supaya mendekati orang Islam, supaya orang Islam mau masuk Kristen, gitu Bu ya. Semoga menjawab pertanyaan. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya dari Pondok Pesantren Sulaimaniyah JIC. Saya ingin menanyakan pertanyaan saya. Alkitab sudah banyak kontradiksi, sudah banyak salahnya ya. Kalau dibanding sama Al-Quran sebenarnya Alkitab itu udah salah dari awal ya. Nah, maksudnya kayak banyak ayat yang saling berlawanan di dalam Alkitab itu tersendiri kan. Nah, kenapa seandainya orang Kristen itu, orang yang menganut agama tersebut itu sudah mengetahui kesalahan Alkitab, sudah mengetahui kalau di dalamnya itu ada ayat yang gak asli, ada ayat yang asli, kenapa mereka masih mengikuti kebatilan tersebut? Kenapa mereka masih kokoh dalam pendiriannya? Sedangkan pastinya di mana organisasi Kristen atau organisasi total seperti di Vatikan itu pasti ada penyelidikan tentang Alkitab itu sendiri, kayak ya meneliti lah, mendalami. Pastikan mereka tahu ya kalau seandainya di dalamnya itu pasti ada kesalahan, tetapi mereka masih teguh lah dalam kesalahan mereka tersebut walaupun sudah tahu itu salah. Minta jawabannya ya Pak. Baik. Kenapa kalau mereka sudah tahu di dalam kitabnya itu ada kesalahan, ada yang tidak asli, kok kenapa masih mereka bertahan gitu ya? Karena itu sudah menjadi sebuah sistem kepercayaan ya. Kalau hanya masalah kontradiksi, menurut pemuka agama mereka itu bukan kontradiksi, itu hanya saling melengkapi katanya. Ibaratnya bagaimana? Misalnya ada sebuah kejadian yang melihat 4 orang ini akan memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dia lihat gitu, menurut alasan mereka. Tapi di sini masalahnya bukan cuma itu saja. Masalahnya dalam satu kejadian yang sama, orangnya sama, di dalam 2 surat yang berbeda, itu juga masih ada kontradiksi, bisa dalam kata-kata, bisa dalam angka, bisa dalam umur dan sebagainya. Ya, jadi itu alasannya tidak masuk. Ada juga yang beralasan bahwa kalau ada ayat yang tidak asli itu tidak penting katanya. Yang ngomong pendetanya. Kata pendetanya nggak penting, yang penting Yesus Tuhan gitu. Iya nggak penting karena dia cari perpuluhan gitu. Ya, kira-kira gitu. Ya, masalah itu kan adalah masalah iman. Kebanyakan jemaatnya nggak tahu kitabnya sendiri, kebanyakan mereka hanya baca, itu pun mereka dengar dari pendeta di depan mimbar dibacakan gitu. Tapi ketika disuruh bandingkan ini dan ini, belum tentu mereka paham gitu maksudnya, karena mereka juga kebanyakan nggak tahu konteks. Ya, semoga jawab pertanyaan. Silakan yang lain. Oke, satu terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kau Dodi. Sesuatu yang luar biasa dari hari ini. Hanya sebuah pertanyaan bagi saya yang tertantang pada saat meneguhkan tauhid di tengah-tengah tantangan akidah zaman ini. Tentu tidak terlepas para kaum Gen Z. Nah, ini saya tanyakan. Pada saat Kau Dodi berada di 2 posisi, katakanlah dua habitat Islam dan Kristen, kami ingin berharap sekali, ini PR buat anak kaum Z, bagaimana untuk tetap meneguhkan tauhid mereka. Kemudian kita tahu, saya pernah belajar sedikit bahwa dalam Injil itu ada yang kata alih-alih lama sabatan,
Mohon penjelasannya biar kita semua paham tentang itu. Untuk Baik. sebuah kebenaran akan Al-Quran. Itu aja. Baik. Yang kedua, Ibu langsung tanya aja. Yang kedua, Ibu. Nah. Bu ya, jangan sedih Bu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiai, maaf, saya mau tanya ya. Tadi kan semua yang Ustaz naikkan buku ke meja itu adalah karangan manusia ya. Padahal tadi disampaikan bahwa Al-Qur'an itu maksudnya sesuai dengan isi yang Injil lama dan Taurat yang lama. Taurat yang diturunkan sama Nabiullah Musa alaihissalam dan Nabiullah Isa alaihissalam. Yang saya pengen tanyakan singkat saja, masih adakah aslinya itu Injil dan Taurat? Itu saja Ustaz. Terima Baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, saya bukan kiai, Bu. Yang kiai yang di depan saya, Bu. Baik, tadi saya menjelaskan bahwa kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil itu adalah wahyu-wahyu. Jadi kalau wahyu diberikan kepada Nabi dan Rasulnya, wahyu itu bentuknya seperti apa, Bu? Nggak kelihatan kan? Wahyu itu adalah pesan atau pengetahuan yang langsung masuk ke dalam kolbunya Nabi. Ya, Nabi itu nanti menyampaikan kepada umatnya. Kalau nabinya sudah tidak ada, wahyunya kemana, Bu? Ya ikut bersama nabinya gitu. Kalau ibu tanya bentuk begininya, sudah tidak ada, Bu. Ya, tapi wahyu yang diterima Nabi dan Rasulnya itu adanya di dalam kolbu Nabi. Ya, Bu ya. Jadi nabinya sudah tidak ada, wahyu itu bersama nabinya. Ya. Pertanyaan Ibu tadi tentang Eli lama sabatani. Baik, gini Bu. Tadi saya juga mengatakan bahwa penulis perjanjian baru, ya Bu ya, penulis perjanjian baru yang menulis Eli lama sabatani itu ada di Gospel Matius. Itu Eli lama sabatani itu adalah bahasa Ibrani. Kalau yang di Markus ditulisnya Eloi lama sabatani. Eloi bahasa Aramaik, ya. Kenapa ada tulisan seperti itu? Karena itu adalah mengutip daripada perjanjian lama di surat Mazmur pasal 22, Bu. Ya, di surat Mazmur pasal 22 juga ada kata-kata Eli lama azaftani, bukan sabaktani, Bu, azaftani, ya. Eli lama azaftani juga sama-sama bahasa Ibrani dengan Eli lama sabaktani, tapi itu hanya beda dialek, Bu. Ya. Artinya kurang lebih sama. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Gitu kan artinya kan? Itu kalau menurut yang sudah kami pelajari, penulis Matius mengutip dari dari Mazmur 22 itu hanya seperti yang tadi saya bilang, supaya seolah-olah perjanjian lama sudah menubuatkan atau meramalkan Yesus di perjanjian baru. Itu, Bu, sebenarnya alasannya. Dengan mengarang cerita Yesus berteriak di atas salib Eli lama sabaktani, itu berarti Yesus sudah dinubuatkan oleh Mazmur 22. Ya, maunya mereka begitu. Tapi kalau kita baca konteksnya Mazmur 22, itu sebenarnya Mazmur 22 sedang berbicara Raja Daud yang lagi curhat, Bu. Raja Daudnya lagi curhat, dia lagi curhat kepada siapa? Kepada Tuhannya. Kenapa engkau meninggalkan aku? Aku ini sedang dikhianati sama orang-orang terdekatku, gitu. Anaknya berontak, penasehat dekatnya juga mengkhianati, makanya Raja Daud curhat sama Tuhannya. Dengan cara apa? Eli lama sabaktani, gitu. Dikutip sama penulis perjanjian baru, Yesus juga dianggap ngomong yang sama seperti itu. Ya, Bu ya, sampai sini paham, Bu? Nah, tapi ada satu sedikit ini ada kayak semacam teori, Bu ya. Kalau benar Yesus mengatakan Eli lama sabaktani, itu malah jadi pertanyaan, Bu. Jadi pertanyaan. Pertanyaannya apa? Di Matius, Markus, Lukas, Yohanes
Yesus dari kecil tidak pernah nyebut Tuhannya dengan sebutan Eli. Selalu nyebutnya apa? Bapa. Kan itu Bu. Selalu nyebut Bapa, tiba-tiba di atas kayu salib, Eli Eli lama sabatani. Jangan-jangan bukan Yesus yang disalib gitu. Betul nggak Bu? Teori ya, ini teori ya. Saya nggak klaim, cuman ini teori. Kalau seumur hidupnya tidak pernah menyebut Tuhannya dengan Eli, tiba-tiba di atas kayu salib Eli Eli, lah jangan-jangan itu bukan Yesus. Teori. Ya Bu ya, semoga menjawab pertanyaan Bu. Jadi jangan dirisaukan. Itu Eli Eli lama sabatani hanya caranya penulis kitab Matius menganggap Yesus sudah dinubuatkan dari Mazmur 22. Ya Bu ya. Silakan yang lain. Hah? Apa lagi? Oh, yang genset. Yang genset tadi kenapa Bu? Meneguhkan tauhid. Nah, genset ini Gen Z gitu kata Bu ya. Kalau Gen Z itu berarti yang masih muda-muda nih ya, kayak santri ini Gen Z ya. Kalau yang mungkin yang bapak-bapak di depan ini mungkin milenial ya Pak ya. Oh, milenial. Kalau saya Yai ini Yai berarti kita nih kolonial berarti ya. Untuk Gen Z ini juga sangat-sangat penting Bu ya, untuk menegakkan tauhid di dalam hati mereka. Kenapa? Karena godaan mereka sebenarnya jauh lebih banyak daripada godaan kita. Kenapa? Mereka lebih mudah terpapar oleh medsos. Betul nggak deh? Ya nggak? Pasti mainannya TikTok terus nih. Kalau yang santri mungkin nggak boleh pegang handphone ya. Mungkin boleh pegang handphone cuma hari Minggu ya. Tapi begitu pegang udah kayak orang wah gimana ingin mengetahui dunia luar. Justru di medsos itu yang sering dipakai oleh kalangan mereka untuk membuat konten-konten yang bisa melemahkan orang Islam, melemahkan iman orang Islam. Nah, untuk bisa meneguhkan tauhid di dalam hati anak-anak Gen Z ini, tentu saja kita harus kembali ke Quran. Kita nggak punya apa yang lain selain Quran Bu. Ya, untuk bisa menegakkan tauhid itu. Karena hanya Quran yang bisa dijadikan bukti di depan mata manusia bahwa itu tidak mungkin karangan manusia. Yang mau diskusi sama saya boleh, mau pembuktian. Seorang ateis dulu katanya juga meragukan Quran karangan manusia. Ayo saya bilang gitu. Saya tanya ilmuwan mana yang ngomong begini pada zaman Nabi? Nggak bisa membuktikan. Jadi untuk bisa meneguhkan tauhid di dalam Gen Z, kita harus pakai Quran, tapi mungkin caranya cara Gen Z gitu Bu. Caranya. Contoh nih semalam nih, anak Kristen yang datang ke tempat saya ini masih tergolong Gen Z. Ya. Ketika dia dengar di dalam Quran ada ayat-ayat yang menceritakan tentang sains dan terbukti oleh sains zaman sekarang, anak muda itu ngomongnya gimana? Wow, mind blowing gitu. Ya, seperti itu. Jadi kita juga harus bisa bikin materi-materi untuk Gen Z dengan bahasa mereka supaya mereka juga mudah menerima. Bisa dengan brosur, bisa dengan pamflet, bisa dengan media, video dan sebagainya. Itu cara-cara kita, ya. Ibu jangan kaget. Saya di studio, Bu, punya Bible bahasa Gen Z. Jadi kalangan Kristen nggak mau kalah. Kalangan Kristen juga bikin Bible tapi pakai bahasa Gen Z. Ada nggak ya Quran terjemahan Gen Z? Belum ada. Ya, jadi kalau mau dibandingkan cara-caranya, memang Islam kalau kelihatannya ketinggalan jalan, ketinggalan metode sama mereka. Saya pernah main ke badan penelitian Quran yang di museum penelitian Quran yang di mana Taman Mini, ya kan? Saya lihat banyak terjemahan bahasa daerah di Indonesia, tapi belum puluhan. Kalau dibandingkan dengan Bible terjemahan bahasa daerah, Quran terjemahan daerah jauh kalah banyak. Nah, jadi kita memang masih banyak PR nih. Ini kita sekarang sedang ada di dalam Islamic Center, Jakarta Islamic Center.
tantangan nih buat Yai ini. Tantangan buat Yai bagaimana menjerat ya, bagaimana menjerat mindsetnya Gen Z dengan kebenaran Islam. Itu saja ya, mungkin nanti bisa didiskusikan bagaimana triknya ya. Terima kasih Ibu ya. Ibu bertanya larinya ke Yai. Silakan. Ya, kok ini tadi kan banyak banget yang bertanya nih. Tapi waktunya kita udah agak terbatas, mohon izin. Jadi untuk pertanyaan sudah kita stop karena waktunya udah hampir selesai. Izin kok ya. Oleh karena itu, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih. Kami mewakili semua panitia dan semua peserta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Odondi. Semoga ilmunya tentunya bermanfaat buat kita bersama dan bisa kita aplikasikan dalam kegiatan sehari-hari. Selain menambah wawasan kita, insya Allah kita akan mendapatkan hikmah dari setelah acara ini. Mana ini tim Pokari Sweat? Ini apa namanya? Informasi ya buat Bapak Ibu. Ini Pokari Sweat selain tadi udah dibagikan di depan Bapak Ibu semuanya, di luar juga ada yang dijual ya, beraneka ragam macam model. Yang mau beli bisa di luar. Ingat, Pokari Sweat saat sahur jaga ion tubuh. Baik, para hadirin yang berbahagia. Oke, saya pantun dulu ya sebelum selesai ini. Pagi berlayar menepi bersama. Kurang semangat tuh. Pagi berlayar menepi bersama. Singgah sejenak menata rasa. Tibalah kita di penghujung acara. Semoga rahmat Allah dan kebaikan menyertai kita semua. Baik para hadirin yang kami hormati, saat ini kita akan mendengarkan pembacaan doa bersama-sama sebagai acara terakhir, acara penutup. Doa akan dipimpin oleh Al-Mukarram Ustadz Maskur MPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk mendoakan pimpinan Pusat Pengembangan Islam Jakarta yang saat ini dipimpin oleh Kiai Haji Muhyiddin Ishaq. Mudah-mudahan beliau diberikan kekuatan, kesabaran, dan semua jajarannya satu padu untuk mengembangkan Islam di Islamic Center Jakarta ini. Ila hadin niyahu ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya kana. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakas syukru kama yanbaghi liwajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma inni as'aluka khairah fi hadzal yawm, fathahu wa nasarahu wa nawwarahu wa barakatahu wa hudahu. Allahumma inni as'aluka imanan daimah wa yaqinan sadiqah wa qalban khashi'ah wa nas'aluka al-afwa wal-afiyah wa nas'aluka syukra 'ala al-afiyah. Allahumma adim syukraka wa ukathir dzikraka wattabi nasihatika wa mahfad musibataka ya Allah. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bika syarra ma qadait. Allahumma hdina at-tariqal mustaqim, tariqam minallahi rabbil alamin, tariqam min ruhi Jibril al-matin, tariqal anbiya wal mursalin, tariqas syuhada was salihin. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidina wa dhurriyyatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina alladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.